Kenapa kehamilan Maria itu dikaitkan dengan Roh Kudus? Karena orang-orang Yahudi menuduhnya sebagai pezina. Maka dikatakan enggak, itu bukan pezina. Dia hamil dari Roh Kudus. Maksudnya dia hamil dari Roh Kudus itu maksudnya adalah Roh Kudus datang pada bulan ke-6 memberitakan kepada dia akan kehamilannya. Makanya dia hamil dari perkataan Tuhan. Abang nggak takut sama? Apa kabar, Bang? Selamat Baik. malam. Malam? Abang belum tidur? Belum, pas aku buka, Bang Juma ini lagi live. Iya, syukurlah. Silakan abang, tanggapi tema saya. Nah ini Bang, temanya ini Roh Kudus batal jadi Tuhan. Iya. Roh Kudus itu tidak pernah batal, Bang. Karena Nggak Tuhan pernah. itu tidak pernah batal. Iya, kalau Tuhan memang, tapi ini masalahnya Roh Kudus. Batal dia. Roh Kudus itu Tuhan, Bang. Di mana dalilnya? Itu yang saya suruh baca Bang itu 3 hari lalu itu. Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Matius 1 ayat 20. Mana ada dikatakan Roh Kudus Tuhan di situ? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Di situ dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkata bahwa Maria itu mengandung Roh Kudus. Iya, mengandung Roh Kudus. Masa Tuhan dikandung sama manusia? Nggak masuk akal, Bang. Malaikat mengatakan, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, Abang, karena dialah akan tunggu Bang, dalilnya dulu, dalil. Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Coba Abang baca itu, Yohanes 1, Matius 1 ayat 20. Matius 1 nomor 20. Tidak ada di situ, abangku. Nggak bercerita tentang itu, tentang Tuhan di sana. Coba dibaca. Matius apa Markus, Bang? Matius, Bang. Matius 1 ayat 20, Bang. Oh, Matius 1. Apa katanya, Bang? Coba Abang baca. Abang lah baca. Aku lagi di gunung, nggak ada Bible di sini. Silakan. Ntar Bang, ini mataku ini kurang jelas nih. Kurang terang lampunya nih, Bang. Tunggu bentar, Bang ya. Iya. Matius 1:20. Dari mana Tuhan dikandung oleh manusia? Maria, lucu tuh Bang. Kalau Anda baca Matius 1:20 itu lucu. Saya tertawa pasti. Matius 1 ayat 20, Bang. Sampai ayat yang ke-23. Ya. Saya bacakan, Bang. Boleh. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Iya itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, mana dalilnya, Bang? Kalau Roh Kudus itu Tuhan, itu malah dia adalah kandungan Maria.
Jadi yang seperti saya sudah bacakan Roh ke Kudus Bang adalah yang ada di dalam lalu, kandungan Maria. Iya, Kejadian di 1 situ ayat sama 2 sekali yang nggak ada unsur ketuhanan. di Waduh, situ jelas sekali dikatakan, Bang. Roh Kudus dikandung, Maria mengandung. Hmm. Makna Maria mengandung Roh Kudus itu maknanya apa, Bang? Di situ malaikat Tuhan menjelaskan Makna Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria tanpa persetubuhan dengan Yusuf, Maria mengandung dari Roh Kudus. Malaikat mengatakan kepada Yusuf supaya Yusuf menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kita ini umat siapa, Bang? Di situ dijelaskan oleh malaikat Tuhan bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Allah menyertai manusia pada waktu itu, Bang, tetapi manusia tidak mengenal dia. Manusia hanya tahu bahwa dia itu anak si Yusuf tukang kayu. Jadi jelas pada waktu itu Allah menyertai manusia, tapi manusia tidak mengenal dia. Itu seperti saya katakan ke Bang Juma, saya sangat senang sekali dengan Bang Juma yang hafal semua isi Alkitab. Cuman sangat disayangkan Bang Juma itu tidak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti. Ya, bagaimana Anda memahami seorang manusia mengandung dari Roh Kudus, Yang kita bahas, Roh Kudus gagal jadi Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Roh Makanya Kudus saya itu jawab adalah itu, Tuhan. Bang. Saya Iya, di jawab, mana dalilnya? Roh Kudus saya itu jawab, adalah Tuhan. saya jawab temanya ini bahwa Roh Kudus itu tidak pernah batal jadi Tuhan karena Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nah, di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Itu kan saya tunggu dari tadi belum ada jawabannya. Nah, itu Anda tadi, menunjukkan Matius 1 itu nggak ada bukti di situ kalau Roh Kudus itu Tuhan. tadi sudah dijelaskan. Apa yang Anda jelaskan? Malaikat Tuhan berkata, Yusuf, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Roh Kudusnya di mana tertulis kalau Roh Kudus itu Tuhan, Bang? Kok Ya iya, mana-mana? itu Roh Kudus. Apa? Yang mana Roh Jadi dimaksud Kudus? malaikat Tuhan itu Roh Kudus itu. Ya, kenapa dengan Roh Kudus? Kan yang kutanya, buktikan kalau Roh Kudus itu Tuhan, di mana dalilnya? Lah itu yang di kandungan Maria kan sudah dibaca. Yang di kandungan Maria itu kan Yesus, anak orang. Yang saya tanya Roh Kudus. Saya sudah bacakan ini, Bang. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, dari Roh Kudus. Iya, anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Yang saya tanya, mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Nah, ini saya bacakan ayat selanjutnya, Bang. Dalilnya mana, Bang? Ini dalilnya ayat selanjutnya, mana? Bang. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya.
Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Itu Roh Kudus ini, malaikat Tuhan katakan, engkau namakan dia Yesus. Roh Kudusnya buktikan kalau dia Tuhan, kenapa dia bilang Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang saya bahas ini Roh Kudus, Bang. Roh Kudus, bukan Yesus. Itu Roh Kudus. Mana? Malaikat sudah katakan, Roh Kudus itu Yusuf kasih nama Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Roh Kudusnya, bukti Roh Kudus Tuhan itu mana, Bang? Nah, inilah yang saya katakan ke Bang Juma. Bang Juma sudah hafal semua isi Alkitab, tapi sangat sayangkan tidak bisa dibodohi sama Bible untuk mengerti. Makanya bagaimana saya mau mengerti? Tidak ada dalilnya Roh Kudus itu Tuhan, nggak ada dalilnya. Makanya dalilnya ini saya udah jelaskan ke abang, tapi abang nggak ngerti. Loh, dijelaskan Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, terus maksudnya apa? Malaikat bilang apa ke Yusuf? Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Terus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Diperjelas lagi supaya saya tanya apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan Immanuel, yang kita bahas ini Yesus. Yang kita bahas ini Yesus atau Roh Kudus sih, Bang? Itu Roh Kudus sama aja dengan Yesus, Bang, karena Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus. Alamak, bagaimana ini? Nah, memang udah benar, Bang. Aku katakan ke Bang Juma, sudah hafal semua Alkitab tapi tidak punya karunia untuk mengerti. Sehingga saya sudah menjelaskan dengan dalil yang ada, Bang Juma tidak mengerti. Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Sekarang Anda malah bikin sulit diri Anda dengan dua pertanyaan. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Bukan mempersulit, Bang. Semakin berat itu. Jadi sama seperti murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Yesus menjawab, bagi kamu hal kerajaan sorga dinyatakan, tetapi bagi mereka cukup dengan perumpamaan, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak percaya. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak percaya. Tetapi Tuhan katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama seperti Bang Juma, udah dijelaskan berkali-kali tapi tidak mengerti. Apalah orang ini. Saya bertanya di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan. Anda malah kelahiran Yesus yang Anda bahas. Yesus diberi nama Immanuel, Yesus diberi anaknya Maria disebut Yesus. Yang saya tanya dalil di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan. Itu dalilnya, Bang. Malaikat sudah mengatakan. Itu yang mana? Roh Kudus yang di dalam kandungan Maria, malaikat katakan kepada Yusuf, Yusuf, kamu kasih nama dia Yesus. Yang Roh Kudus itu loh. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus dijelaskan lagi, supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu jelas sekali. Nah, itulah yang dimaksud Tritunggal, Bang. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, giliran saya Allah menjelaskan. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu pribadi, Bang. Itu iman buta.
Sekarang saya menjelaskan kepada saudara. Jadi kenapa kehamilan Maria itu dikaitkan dengan Roh Kudus? Karena orang-orang Yahudi menuduhnya sebagai pesina. Maka dikatakan enggak, itu bukan pesina. Dia hamil dari Roh Kudus. Maksudnya dia hamil dari Roh Kudus itu maksudnya adalah Roh Kudus datang pada bulan ke-6 memberitakan kepada dia akan kehamilannya. Makanya dia hamil dari perkataan Tuhan. Pada mulanya dia adalah firman, kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus, yang disampaikan oleh Gabriel. Dari penyampaian Roh Kudus inilah dia hamil. Makanya dikatakan bahwasanya dia hamil dari Roh Kudus. Apa yang ada dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Coba Anda baca dengan seksama, jangan pakai doktrin. Makanya Anda nggak paham kan, Anda pakai doktrin. Di situ dikatakan bahwasanya apa yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kenapa dikatakan dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang menyampaikan firman, Maria, Bapa Elohim menghendaki engkau hamil dan hendaklah engkau memberikan nama dari itu adalah Yesus. Itu berasal dari Roh Kudus. Yang membawa berita itu Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Tanya. Dia adalah Gabriel yang datang pada bulan ke-6. Memberitakan kepada dia akan kehamilannya. Siapa yang datang kepada Maria? Gabriel. Terus kenapa dikatakan dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus sang Gabriel datang memberikan firman bahwa engkau akan hamil. Maka yang dikatakan sebelum Maria hamil tidak disetubuhi. Tetapi sebelum Maria hamil, dia mendengarkan firman dari Elohim. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi daging. Pada mulanya adalah informasi dari Roh Kudus bahwa dia akan hamil. Bukan pada mulanya disetubuhi oleh Yusuf. Belajar lagi. Jadi Roh Kudus itu adalah Gabriel itu sendiri yang datang memberitakan firman kepada Maria bahwa dia akan hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah ia menamainya Yusuf, Yesus. Seperti itu yang sebenarnya. Makanya Anda kesusahan untuk memaknai bahwasanya sebab anak itu yang ada dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Itu bukan dari sperma Daud. Itu bukan dari sperma Yusuf. Tetapi itu dari Roh Kudus. Apa dimaksud dari Roh Kudus? Roh Kudus kurir. Roh Kudus itu kurir penyampai firman yang datang kepada Maria pada bulan ke-6, namanya Gabriel, mengatakan engkau akan mengandung seorang anak, hendaklah engkau menamai dia dengan nama Yesus. Lalu apa data selanjutnya? Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh para nabi, oleh Tuhan, oleh nabi. Lalu kemudian dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamainya Immanuel. Meskipun itu bohongan. Kenapa? Tak ada seorang pun, baik Maria, dengar itu bohongan bang. Baik Maria, dengarkan dulu. Coba. Kalau Anda tertawa, saya mau tanya. Di mana Maria menamai anaknya dengan nama Immanuel? Dan siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan nama itu? Ada? Ada bang? Ada? Enggak ada. Berarti itu hanya bohongan. Yesus tidak pernah dinamai Immanuel. Yesus tidak pernah dipanggil oleh ibunya dengan panggilan Immanuel. Sepupunya, tetangganya, opungnya tidak pernah memanggil Yesus Immanuel. Itu bohongan. Hanya mengutip dalil di kitabnya Yahudi. Itu yang pertama. Itu di situ malaikat bang. Ya, pernah nggak Yesus dipanggil Immanuel? Yang menyatakan itu kepada Yusuf kan malaikat. Kan dikatakan dan mereka akan menamai dia. Iya. Dengan nama Immanuel. Apakah benar terjadi Yesus dinamai Immanuel? Itu malaikat yang menyatakan itu. Saya katakan itu bohongan. Sebab tidak ada satupun manusia yang pernah menamai Yesus dengan nama Immanuel. Oh, siapa yang pernah memanggil Yesus dengan Immanuel? Siapa? Orang Kristen sampai sekarang bang. Hah? Sampai ada lagu Immanuel. Hah?
Itu sampai sekarang itu sampai ada lagu Immanuel, sampai dibuatkan lagu. Saya tidak bertanya tentang orang Kristen karena orang Kristen hanya berlandaskan dalil yang ada. Yang saya maksud praktek pada zamannya. Adakah Yesus dipanggil Immanuel pada zamannya? Ada? Ini kalau saya ngelihat abang itu mau berusaha untuk membenarkan diri abang sendiri. Saya udah kasih dalil. Kita kan berbicara tentang dalil. Sabar. Itu kan mimpi. Itu kan mimpi daripada itu bukan Yusuf. Mimpi, tapi kalau abang itu kan selalu mengatakan bahwa itu mimpi Yusuf, Bang. Makanya di data nomor 24-nya dikatakan sesudah bangun dari tidurnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya benar. Adakah Yusuf menamai Yesus Immanuel? Ya, Yusuf langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh. Kasih bukti kalau Yusuf memanggil Yesus dengan Immanuel. Kasih bukti. Kasih bukti, Bang. Tetapi Yusuf melakukan seperti apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan bahwa apa? Mereka akan menamai dia Immanuel. Mereka akan menamai dia. Di situ termasuk mimpi daripada Yusuf. Ada nggak kemudian mereka orang-orang yang pada zaman itu menamai Immanuel? Ada, Bang. Kalau saya lihat Bang Juma ini selalu mengatakan bicara harus pakai dalil. Iya dong. Ada nggak? Tetapi setelah pakai dalil, Bang Juma mencari alasan supaya bahwa Bang Juma memperbenarkan diri Bang Juma sendiri, mengatakan salahlah dalil yang saya berdasarkan dalil. Saya berdasarkan dalil. Itu mimpi Yusuf dan setelah dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat sedemikian itu. Nah, ada nggak Yusuf kemudian mengajarkan memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Ada nggak? Yusuf melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Ada nggak Yusuf memanggil? Ada nggak Yusuf memanggil Yesus Immanuel, Bang? Bukan Yusuf, tetapi manusia pada waktu itu menyebut dia Immanuel. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus pernah dipanggil Immanuel? Supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Di mana? Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka bukan Yusuf. Mana mereka di situ? Mana mereka menemukan itu? Malah dikatakan data nomor 25-nya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamai dia Immanuel atau Yesus? Ya Yesus, malaikat mengatakan kepada Yusuf namai dia Yesus bukan Immanuel. Cocok, tapi Yesus. Nah sekarang ada nggak orang yang memanggilnya Immanuel? Loh, saya aja manggil Immanuel. Bukan masalah, bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus pada zamannya dia dipanggil Immanuel? Ada nggak? Dengar dulu Bang. Bang Juma itu pelajari Alkitab bukan cari kebenaran. Loh, justru kebenarannya yang aku cari. Anda yang membelokkan sesuatu yang ada di dalam kitab yang Anda imani. Ketika saya berbicara kepada saudara, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Apa yang Anda sajikan? Apa yang Anda sajikan? Apa yang Anda sajikan? Ketika saya bertanya, saking sabarnya saya ikuti apa yang Anda narasikan, saya menghargai. Tapi kan nggak ada dalilnya kalau Roh Kudus itu Tuhan di situ. Roh Kudus datang memberitakan tentang lahirnya seorang anak bernama Yesus. Itu doang. Tapi tidak ada diceritakan Roh Kudus itu Tuhan. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Percuma aja, percuma.
Kalau abang tidak sanggup memberikan bukti akurat bahwasanya Yesus dinamai Roh Kudus itu Tuhan, ya buat apa? Muter-muter aja di situ. Yesus, Maria mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya Maria mengandung dari apa yang diberitakan oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan dalam Al-Quran kalimat dari kalimah. Nggak ada masalah di situ. Yang masalah Anda. Karena Anda menganggap Roh Kudus itu Tuhan tanpa dalil. Kan begitu, saudara. Ada nggak dalilnya? Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nggak ada kan? Anda membawa kitab Matius tadi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi mending abang ini istirahat. Ini sudah hampir jam 3 abang. Kasihan abang ini. Nggak ada dalil. Roh Kudus adalah Tuhan itu nggak ada. Istirahat aja bang. Istirahat besok lagi. Cari dalil dulu. Nanti kalau sudah datang baru datang lagi temui saya. Itu. Nggak ada dalilnya teman-teman. Matius 1 dibawa. Matius 1 nomor 20, 21, 22 sampai 25 nggak ada di situ tertulis Roh Kudus adalah Tuhan.